Mari kita satukan hati kita berdoa untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, berikan kami hati seorang murid untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Ubahkan hidup setiap pribadi yang ada di tempat ini, maupun mereka yang mendengarkan secara online. Tuhan, jamah kami, biar kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Saudara, mari hari ini kita akan siapkan hati kita. Saudara, selama beberapa waktu terakhir ini kita sudah belajar dan merenungkan bagaimana covenant itu diikat oleh Tuhan dan manusia, yaitu Abraham. Dan melalui covenant ini, terus generasi berlangsung sampai hari ini. Tuhan ingin tunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dan Tuhan juga ingin tunjukkan bahwa dalam perjalanan covenant ini yang mengalir begitu rupa, lintas generasi, Tuhan tunjukkan karakter pribadinya melalui hidup orang-orang yang sesuai dengan rencananya. Nah, hari ini kita akan belajar satu pribadi lagi. Di dalam Matius pasal 1, ada 5 nama wanita yang dituliskan yang seharusnya tidak lazim. Seharusnya menurut adat istiadat orang Yahudi. Cukup disebutkan nama bapaknya. Abraham memperanakan Ishak, nama Sarah pun gak disebut. Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya dan seterusnya. Nama istri mereka sama sekali gak disebut. Tapi kemudian ketika Yehuda memperanakan Peres dan Terah, nama Tamar disebut. Kemudian ada nama Rahab, ada nama Ruth disebut. Itu yang kita sudah lihat dan renungkan beberapa bulan terakhir. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang lain, ya. Ada nama yang keempat, dan ini mungkin yang paling aneh dari semuanya. Coba lihat. Matius 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, kemudian lompat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Nah, saudara-saudara, nanti saudara pulang, baca lagi, renungkan kembali apa yang saudara dengar hari ini, ya. Silakan. Matius 1 ayat yang pertama sampai yang kedua dan ayat 6 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Judul perikop, silsilah Yesus Kristus. Ayat yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Saudara lihat, ini satu perkara yang paling janggal yang dituliskan di dalam Alkitab. Dituliskan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Bagi orang hari ini pun perkataan ini janggal didengar. Kenapa enggak disebut saja sebagai Daud memperanakan Salomo dari Betsheba? Karena itu faktanya. Lebih benar, lebih masuk akal, lebih wajar, lazim untuk dikatakan Daud. Kalau toh nama Betsheba harus disebutkan, mungkin akan lebih pantas jika dikatakan Daud memperanakan Salomo dari Betsheba. Tapi Alkitab tidak mencatat demikian. Alkitab mencatat Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kalau saudara melihat silsilahnya, nanti kita akan lihat beberapa ayat dari 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12. Saudara akan melihat Uria sama sekali tidak punya andil dalam kelahiran Salomo. Pada waktu itu memang Betsheba itu bekas istri Uria. Tapi Salomo sudah mati. Dan kemudian Betsheba sudah resmi menjadi istri Daud. Dan dari perkawinan ini, di dalam perkawinan mereka, lahir seorang yang namanya Salomo, menjadi Raja Salomo. Dan dari rahim Salomo keluar keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Kenapa tidak disebutkan persis seperti itu aja, bahwa Daud memperanakan Salomo dari Betsheba. Tetapi Tuhan memilih
untuk menyebutnya Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, bahkan Betsheba sama sekali nggak disebut. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat dan memperhatikan sungguh-sungguh. Kalau saudara pusatkan perhatian sungguh-sungguh untuk melihat dan belajar satu pribadi ini, yaitu Uria. Mungkin boleh saya katakan di seluruh Alkitab, jika ada satu pribadi di luar Yesus Kristus yang paling dilupakan, paling diabaikan, paling diremehkan selain Yesus Kristus sendiri, itu adalah Uria. Dia betul-betul dikesampingkan, terlupakan, tidak digubris sama sekali dalam hidupnya dan matinya. Jadi seakan-akan dia nggak terlalu penting. Tapi tiba-tiba Alkitab berkata berbeda. Tuhan menunjukkan satu karakternya, pembelaannya. Bahwa ternyata di hadapan Tuhan, Uria bukan tidak penting. Uria bukan terlupakan. Tapi justru Uria mempunyai satu nilai yang luar biasa. Yang Tuhan ingin tunjukkan bahwa pribadi ini berbicara banyak tentang karakter Tuhan sendiri. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat pelan-pelan. Uria artinya the Lord is my light. Tuhan adalah terangku. Itu arti kata Uria. Nah, saudaraku, Uria itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dia itu orang Het. Beberapa kali disebut Uriah the Hittite. Uria orang Het. Dia adalah orang yang sebetulnya dari bangsa-bangsa yang harusnya dimusnahkan. Entah melalui latar belakang apa, Alkitab tidak menyebutkan. Uria kemudian dicangkokkan menjadi bagian daripada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Dan dia menjadi bagian penting dari kerajaan Daud. Bahkan dia menjadi salah satu perwira-perwira tinggi, perwira-perwira penting dalam kerajaan Daud. Dia tinggal tidak jauh dari istana, ada di lingkungan daripada kerajaan Daud. Dia tinggal di situ, itu sebabnya pada waktu istrinya mandi, Daud dari sotoh istananya bisa melihat istrinya sedang mandi. Karena Uria tinggal tidak terlalu jauh dari istana Raja Daud. Dan hanya orang-orang penting, orang-orang yang sangat dipercaya yang boleh tinggal. Alkitab mencatat ada 30 perwira-perwira yang hebat-hebat, penting dan dipercaya. Nah, salah satunya Uria. Ini orang-orang kenamaan, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, berdedikasi. Satu kali kita akan melihat dan belajar satu kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat pertama dari Yesaya 49. Coba lihat apa yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya. Di Yesaya 49 ayat 15-16 berkata begini. Silakan. Yesaya 49 ayat 15 dan 16 demikian firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sekalipun dia melupakannya? Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku, ada satu nama daripada Tuhan yang melukiskan karakternya. Mungkin saudara nggak pernah mendengar, namanya Jehovah Zakar. Jehovah Zakar itu artinya the Lord remember. Tuhan mengingat. Inilah arti kata daripada nama Tuhan. Karakternya diungkapkan melalui namanya. Dan Tuhan katakan, kalau di antaramu ada ibu yang bisa melupakan anak kandungnya sendiri, aku tidak akan melupakan kau. Bahkan aku melukiskan wajahmu di telapak tanganku. Aku gak mungkin lupa, dan supaya memastikan aku tidak lupa, aku lukis di telapak tanganku. Ada seorang ibu di Jawa Tengah, orang perempuan gila, diperkosa oleh tukang beca. Kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia nggak tahu bagaimana cara merawat bayinya, disusui seadanya, diberi makan seadanya. Bayi itu meronta-ronta, tetangga takut itu bayi mati karena kotor, karena bisa terinfeksi. Maka tetangga merebut bayi itu untuk disusui, untuk dirawat, dibesarkan. Tapi ibu yang gila ini meronta-ronta, akhirnya karena dipisahkan dengan bayinya, ibu itu memilih untuk bunuh diri. Karena beban yang begitu berat terpisah dengan anaknya.
Tuhan katakan, kalau toh ada ibu yang bisa melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan kau. Tuhan mempertaruhkan perkataannya. Tuhan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia mengatakan, kalau sekalipun ada ibu yang bisa melupakan bayinya, ibu gila pun gak melupakan bayinya. Kalau toh ada, kata Tuhan, aku tidak akan melupakan kau. Bahkan aku akan lukis wajahmu di telapak tanganku. Ini karakter Tuhan. God who remember. Tuhan yang mengingat. Mungkin kalau sekarang saya sebagai Uria, saya bertanya, kenapa Tuhan tidak mengingat saya? Kenapa saya menjadi pribadi yang terlupakan, yang tidak digubris? Pada zaman saya, bahkan raja yang begitu luar biasa, yaitu Raja Daud, tidak mengingat-ingat saya. Nah, sebentar saudara akan melihat seperti apa yang terjadi dengan Uria ini. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat sedikit. Mungkin tadi di ibadah pertama saya nggak sempat bicarakan. Dari seluruh luka-luka yang ada pada Yesus, ketika dia bangkit dari kematian, dia mengenakan tubuh kemuliaan yang berbeda dengan tubuh manusia. Dia bisa lintas alam, dia bisa keluar masuk tanpa membuka pintu, karena dia memakai tubuh kemuliaan pada waktu setelah dia dibangkitkan. Sebelum dia dibangkitkan waktu dia lahir, dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Tapi ketika dia dibangkitkan dari kematian, dia adalah Allah 100%. Dia menggunakan tubuh kemuliaan. Bahkan di Yohanes 20, Maria Magdalena yang begitu dekat dengan Tuhan, ketika dia melihat Yesus berdiri di sampingnya, ibu, kamu mau cari siapa di kuburnya? Maria Magdalena tidak mengenali Tuhan, karena tubuhnya berubah menjadi tubuh kemuliaan. Maria Magdalena bahkan mengira pria ini telah mencuri tubuh daripada Tuhannya. Dia katakan, di mana engkau sembunyikan supaya aku bisa mengambilnya dan memberikan penguburan yang selayaknya. Baru dikatakan Maria, dia sadar ini Tuhan yang bicara. Kenapa Maria tidak bisa recognize bahwa ini Tuhan? Karena semua lukanya pulih. Dia menggunakan tubuh kemuliaan. Tapi ada satu luka, yaitu luka di tangannya. Ketika dalam tubuh kemuliaan dia datang pada Thomas yang disebut Didimus. Dia berkata, Thomas, mari sini. Cucukkan jarimu di telapak tanganku, supaya engkau percaya setelah engkau melihat. Baru Thomas tersungkur dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudaraku, ada satu luka yang sekalipun dengan tubuh kemuliaan, Tuhan pertahankan luka itu tidak pernah sembuh. Dan saya percaya nanti satu kali saudara ke surga, saudara melihat Tuhan, engkau akan melihat bekas lubang paku di tangannya. Kenapa Tuhan pertahankan bekas luka paku ini sampai sedemikian rupa? Untuk menggenapi apa yang dikatakan di Yesaya 49. Aku melukis wajahmu di telapak tanganku. Inilah wajah orang-orang yang kukasihi, yang begitu berkenan. Setiap kali aku melihat tanganku, aku ingat, aku sangat mengasihi orang-orang ini. Wajahnya kulukis di telapak tanganku. Inilah lukisan cinta terbesar sepanjang jagat raya. Nah, saudaraku, ini penggenapan daripada Yesaya 49. Saya ingin ajak saudara untuk melihat kembali, sekarang kita renungkan, kesampingkan semua yang tadi saya bicarakan. Kita akan renungkan kehidupan daripada Daud dan Uria yang dilukiskan di 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12. Saya akan lompat-lompat beberapa ayat, tapi saudara pulang, saudara baca kembali. Supaya saudara betul-betul memahami kisahnya secara utuh, ya. Coba perhatikan 2 Samuel 11 ayat yang pertama. 2 Samuel 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Amin. Saudara perhatikan pelan-pelan bagian pertama dari ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja seharusnya maju berperang. Kata di sini dalam bahasa Indonesia ditulisnya pada waktu biasanya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut when kings shall go forth to war.
ketika raja-raja seharusnya maju berperang. Pada waktu itu Daud memilih untuk tidak maju berperang. Bahkan Daud mengirim panglimanya yaitu Yoab untuk pergi maju berperang. Kenapa Daud nggak maju berperang sedangkan panglimanya diutus untuk maju berperang? Alkitab menjelaskan pada pergantian tahun. Ya. Nah, saudaraku, kalau menurut kalender Gregorian kita yang kita kenal kalender internasional, pergantian tahun itu dari Desember ke Januari. Tapi kalender Yahudi itu seringkali itu di sekitar bulan September Oktober. Ya. Nah, saudaraku, pada waktu pergantian tahun itu raja-raja harusnya berperang. Kenapa? Karena sebentar lagi akan masuk musim dingin. Di bulan Desember, Januari, Februari itu adalah musim dingin, winter season. Maka raja-raja harus berperang menyelesaikan tugas-tugasnya sebelum winter, sebelum musim dingin. Dia harus habis-habisan menggempur musuh-musuhnya. Tapi waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang cuacanya, udaranya itu sejuk, nyaman untuk tidur di rumah. Dan Daud sebagai manusia, dia juga merasakan hal itu. Sehingga dia bilang, Yoab, kamu pergi berperang. Saya mau leha-leha di rumah. Saya mau istirahat. Saya mau menikmati fall season. Libur musim gugur. Dengan udara yang sejuk, udara yang ya untuk senang-senang di istana. Makan, minum anggur dan sebagainya. Menikmati, menyayangi diri sendiri. Pada waktu yang seharusnya Daud pergi. Diutus Yoab berperang. Inilah awal mula kejatuhan Daud. Tapi bukan hanya itu. Inilah hal penting yang gereja Tuhan perlu perhatikan. Daud tahu persis bahwa dia harus ada di sana. Tapi dia memilih untuk ada di sini. Itu yang terjadi. Saudaraku, kemudian ketika Daud pergi, sedang menikmati hidupnya. Dia berjalan-jalan di sotoh istananya. Di balkoni daripada istananya. Sejauh pandangan mata dia melihat ada wanita cantik sedang mandi. Mungkin bukan salah Batsheba. Saya nggak mengambil kesimpulan ini salah siapa. Tapi Daud melihat ada perempuan cantik sedang mandi. Ketika dia melihat wanita cantik sedang mandi, dia bertanya kepada pegawai-pegawainya, siapa wanita itu? Mereka memberitahu itu adalah Batsheba, istri Uria, orang Het. Daud tahu persis siapa Uria. Karena Uria adalah salah satu daripada orang yang terdekat yang berada di sekitar rumah Daud. Pahlawan-pahlawan gagah perkasa, walaupun posisinya tidak tinggi. Tapi ini adalah orang-orang pilihan yang mati-matian berjuang untuk negara dan mempertahankan nyawanya demi Daud. Daud berkata, panggil perempuan itu. Ditiduri, sekalipun dia tahu ini istri orang. Orang yang habis-habisan mempertaruhkan nyawanya buat saya. Ditiduri, hamil. Setelah hamil, pikiran jahat Daud mulai melanglang buana. Wah, bisa malu saya, bisa ketahuan, reputasi saya bisa hancur. Tidak ada lagi orang yang akan mengeluh-elukan bahwa Daud dipakai Tuhan karena buktinya dia jatuh dalam dosa. Jadi untuk menutup-nutupi dosanya, Daud panggil Uria pulang. Pulang, Yoab panggil Uria, suruh pulang. Pulang, Uria datang. Uria nggak mengerti apa yang terjadi. Daud bertanya pura-pura peduli. Bagaimana perang? Bagaimana Yoab? Bagaimana tentara kita? Dan sebagainya. Uria bingung. Selama ini dia tidak pernah diminta untuk memberikan report kepada Raja Daud. Tapi karena dia tanya, dia memberikan informasi yang dibutuhkan. Wah, perang sedang sengit. Yoab habis-habisan berperang. Semua tentara letih, lesu, menghabiskan tenaga untuk berperang. Tapi kemenangan ada di pihak kita. Kita terus berjuang. Siang, malam, pagi, sore, mereka terus berjuang. Daud, oh begitu ya, begitu. Oke, kalau gitu. Sekarang kamu baru pulang dari perang. Kamu pulang ke rumahmu. Tidur dengan istrimu. Makan, minum, senang-senang dengan istrimu. Nikmati hari-harimu. Berapa bulan, mungkin setahun kamu tidur di tengah lapang, di batu-batuan, di rumput-rumput, di tempat-tempat yang tajam, yang keras. Kamu kehujanan, kepanasan, kedinginan,
setiap hari kamu ada di luar, di lapangan, tidur seperti binatang di medan peperangan. Sekarang pulang, tidur di ranjangmu yang empuk. Nikmati istrimu, makan minum. Uria disuruh keluar. Daud panggil pegawai-pegawainya, ayo siapkan makanan yang enak-enak, siapkan hadiah yang hebat-hebat, yang mewah-mewah. Berikan kepada Uria, biar dia celebrate dengan istrinya. Niat-niat busuk Daud untuk menutup-nutupi kemunafikan ini. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa lihat Alkitab menuliskan gamblang apa adanya seperti itu. Diceritakan semuanya apa adanya. Ini orang yang luar biasa. Orang yang cinta Tuhan, diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Namanya Raja Daud. Sampai hari ini orang Yahudi, orang Israel menganggap raja terbesar yang pernah mereka miliki adalah Raja Daud. Ini luar biasa orang ini. Tapi betapa busuknya hatinya. Setelah diberikan semuanya, besok paginya pegawai-pegawai itu bilang, Tuan Raja mau lapor. Ternyata Uria gak mau pulang. Loh, kenapa dia gak mau pulang? Dia tidur di depan pintu istana raja. Dia berbaring bersama dengan prajurit-prajurit, semua tentara-tentara yang ada di Yerusalem. Dia tidur di lapangan. Dia tidak mau pulang. Makanan, minuman, semua hadiah dinikmati bersama para tentara. Bukan oleh Uria dan keluarganya dengan istrinya. Daud panggil lagi Uria. Uria, kenapa engkau gak mau pulang? Sudah tahu apa jawaban Uria? Lihat. 2 Samuel 11 ayat yang ke-11. Nah, saudara perhatikan betul-betul jawaban ini. Lihat. 2 Samuel 11 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saudara perhatikan sungguh-sungguh jawaban yang sangat mencengangkan. Di sini saudara akan melihat perbedaan yang sangat nyata antara orang yang takut akan Tuhan dan orang kebanyakan. Saya akan bicara gamblang apa adanya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Uria dipanggil pulang oleh Daud atasannya, oleh Raja Israel. Lalu Uria disuruh pulang oleh Raja Daud atas perintah Daud. Uria disuruh tidur dengan istrinya atas perintah Daud. Bukan karena dia malas-malasan. Bukan karena dia ambil cuti. Diperintahkan untuk tidur bersama istrinya. Dan ini bukan istri orang lain. Istrinya sendiri diperintahkan pulang. Nikmati istrimu, tidur bersama istrimu. Makan minum, ini makanan, ini minuman, ini semua hadiah hebat-hebat diberikan oleh Daud. Tapi tiba-tiba Uria menolak. Kenapa menolak? Apa salahnya pulang tidur dengan istrinya? Nikmati semua kemewahan yang Tuhan berikan. Toh Uria tidak merampas, tidak mencuri, tidak minta apa-apapun. Uria nikmati bagian yang menjadi miliknya, yang diberikan kepadanya. Tapi di sini saudara akan belajar secara gamblang betul-betul. Satu karakter manusia biasa. Yang dilupakan manusia, dilupakan oleh banyak orang. Tapi tidak dilupakan oleh Tuhan. Uria berkata, tidak, aku tidak akan lakukan. Kenapa kamu tidak mau lakukan? Tabut Allah ada di sana, di medan perang. Panglima Yoab ada di medan perang. Seluruh orang-orang Israel dan orang Yehuda, tentara-tentara itu ada di medan perang. Bagaimana mungkin aku makan, minum, tidur dengan istriku? Menikmati semua kesenangan. Saudaraku, sampai detik ini, Daud tidak pernah mengerti arti daripada takut akan Tuhan. Nah, hari ini saya akan bicara secara terang-terangan tentang rahasia takut akan Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara sudah sering mendengar saya bicara tentang takut akan Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa supaya saudara bisa melihat satu dimensi yang utuh daripada the fear of God. Coba lihat, ada begitu banyak catatan Alkitab tentang takut akan Tuhan. Tapi yang ini betul-betul menjadi ayat emas buat saya. Menjadi satu pemahaman yang, pewahyuan yang luar biasa. Yeremia 5 ayat 22. Saudara catat betul-betul dan saudara ingat, hafal betul-betul. Yeremia 5 ayat 22, silakan. Yeremia 5 ayat 22 demikian firman Tuhan. Masakan kamu tidak takut kepadaku, demikianlah firman Tuhan.
kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Saudaraku, inilah lukisan daripada takut akan Tuhan yang paling sempurna yang saya temukan di dalam Alkitab. Tuhan berkata kepada Israel melalui nabinya Yeremia. Dia katakan kepada seluruh Israel, masakan kamu tidak takut kepadaku? Apa takut akan Tuhan itu? Apa artinya takut akan Tuhan? Ini sesuatu yang abstrak, sulit untuk diterima, sulit untuk dimengerti. Lalu Tuhan katakan satu perumpamaan. Dia katakan perhatikan laut. Bagaimana gelombangnya, ombaknya bergerutu, bergulung-gulung. Sekalipun diterpa dengan badai, dengan angin yang besar, bergulung-gulung mampu menjatuhkan, menenggelamkan kapal terbesar sekalipun. Tapi sekalipun demikian, kata Tuhan, dia tidak akan pernah melanggar batas-batas perhinggaan kekal. Laut bisa melihat ada batas yang tidak bisa dia langgar, yaitu batas pantai pasir. Sekalipun bergemuruh, sekalipun gelombangnya besar seperti apapun, dia tahu ada batas dan dia tidak akan langgar batas itu. Kalau enggak semua ini akan hancur. Itu adalah covenant yang Tuhan buat dengan laut. Dan laut tahu persis bahwa covenant itu mengikat. Tidak akan dia langgar apapun yang terjadi. Sekalipun gelombangnya besar. Sekalipun angin badai bergemuruh. Laut tidak akan melanggar covenant yang dia buat dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Israel, masakan kamu tidak takut kepadaku? Apa artinya takut? Laut tahu ada covenant. Laut tahu ada batas-batas. Israel tidak tahu ada batas-batas. Bahkan rajanya pun tidak tahu. Ini istri saya atau ini istri orang, saya ambil semau saya. Rajanya pun tidak mengerti. Saudara tahu apa artinya takut akan Tuhan? Saudara kalau betul-betul orang yang takut akan Tuhan, saudara tahu persis ada batas-batas yang tidak akan mungkin engkau langgar. Sekalipun engkau kepepet sungguh-sungguh, engkau tidak akan langgar. Kenapa? Kan kau mengenal batas-batas ini. Laut sekalipun bisa mengenal karena engkau terikat dengan covenant dari Tuhan. Laut mengenal apa yang terjadi dan dia tidak akan langgar itu semuanya. Ketika Daud di dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama, Alkitab memulai dengan perkataan gini. Pada waktu ketika pergantian tahun, ketika raja-raja seharusnya maju berperang, Daud memilih untuk ada di sini, untuk nyaman, untuk ada di istananya. Daud tahu persis di mana seharusnya dia berada. Dia tahu persis posisinya harusnya ada di mana. Dia harusnya ada di sana. Di mana tabut Tuhan yang adalah Tuhan sendiri ada di sana. Kenapa tabut Tuhan ada di sana, Daud ada di sini? Karena dia nggak bisa melihat batas. Dia nggak tahu di mana seharusnya dia menempatkan dirinya. Sekalipun ada tabut Tuhan di sana, ada Yoab di sana, ada seluruh prajurit Israel di sana. Daud yang disebut sebagai mighty warrior itu ada di sini. Dia lupa siapa dia. Dia harusnya berada bersama-sama di mana Tuhan berada. Dia tahu ini adalah pergantian tahun di mana raja-raja seharusnya berperang, tapi dia ada di sini menikmati senja yang menyenangkan dengan zip wine yang nikmat, makan enak-enak, tidur sore dan sebagainya. Uria dipanggil pulang. Uria pulang, nikmati istrimu, nikmati makanan, sekalipun atas perintah daripada Raja Daud. Uria berani menentang perintah Daud dengan satu jawaban yang sangat-sangat menusuk di hati saya. Tabut Allah ada di sana, Yoab panglimaku ada di sana, seluruh pasukan ada di sana. Aku lebih baik ada di sini. Kalau aku dipaksa untuk ada di sini, aku lebih baik menderita di tempat ini daripada aku tidur nyenyak dengan istriku, makan makanan enak. Sampai detik ini pun Daud gak mengerti apa yang dilakukan Yoab. Mungkin Daud berpikir ini apa yang dilakukan oleh Uria. Mungkin Daud berpikir Uria ini sedang marahan dengan istrinya, sedang berantem, makanya dia gak mau pulang. Beberapa dari kita, karena kita ribut atau kita jatuh cinta dengan wanita lain, kita gak mau pulang.
Uria sangat mencintai istrinya. Dia sangat rindu istrinya. Tapi dia memilih untuk tidak pulang. Kenapa? Karena dia tahu posisinya. Di mana seharusnya dia berada. Dan kalau dia dipaksa untuk ada di tempat ini. Lebih baik saya menderita. Saya tidak nyaman. Tidur di lantai. Tidur di batu-batuan. Tidur di tanah lapang. Menggeliat-geliat. Menggerang. Sangat tidak nyaman. Untuk melukiskan kepada gereja Tuhan. Saudaraku. Pernahkah saudara merasakan hal seperti ini? Karena engkau dipaksa dipisahkan dari Tuhan, di mana Tuhan berada, dan engkau tidak bisa berada bersama dengan Tuhan. Dengan pribadi yang sangat engkau cintai. Kalau saudara merasakan seperti itu, terus tetap nyaman. Engkau tipu sana, tipu sini, utang sana, utang sini, tanpa ingat membayar. Lakukan pengkhianatan ini, pengkhianatan itu. Lakukan semua kejahatan. Dan engkau kemudian pulang, ketawa ketiwi, makan enak-enak, dan tidur dengan istrimu. Saya ingin sampaikan, itu pasti tidak ada takut akan Tuhan. Kalau engkau tidak punya rasa tidak nyaman, satu gejolak di dalam dirimu, satu pemberontakan Tuhan, aku betul-betul menggeliat-geliat, aku betul-betul menggerang, tidak nyaman dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena aku tidak berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu berada di posisi yang benar, posisi yang mulia, posisi yang penuh dengan kekudusan. Kalau saya harus menikmati semua ini, dan saya menikmatinya dengan ketawa ketiwi, dengan semua kesejahteraan, itu pasti tidak ada takut akan Tuhan. Sampai detik ini, Daud tidak mengerti. Lalu Daud bilang, oke, kalau begitu kamu tinggal sehari lagi. Panggil Yoab, ini aku buatkan surat. Surat tahu apa isinya? Isi surat itu. Daud menulis surat kepada Yoab di ayat 14 dan 15 dari 2 Samuel 11. Dia katakan gini, Yoab, aku akan utus Uria maju ke medan perang yang paling sengit. Tempatkan Uria di baris paling depan. Setelah peperangan itu begitu memanasnya, tinggalkan Uria sendirian sampai dia mati terbunuh. Terang-terangan suratnya berkata, biar Uria mati terbunuh. Yang nulis adalah atasannya sendiri, Raja Daud yang dipilih Tuhan untuk mewakili semua itu. Uria dengan lugunya, dia pegang surat itu. Dia bawa, dia serahkan kepada Panglima Yoab. Seandainya saudara dan saya sebagai Uria, mungkin di tengah jalan kita mau tahu, ini isinya surat apa nih ya? Ini surat penting nih. Coba saya mau cari tahu, diintip-intip sedikit. Wah, kurang ajar Daud. Jahat dia ternyata, busuk hatinya. Uria sama sekali tidak menaruh curiga. Dia percaya, dia menghormati rajanya yang busuk seperti itu. Dia bawa surat ini, diserahkan kepada Yoab. Yoab betul-betul kecewa, dia menggoyahkan jubahnya. Dia betul-betul sangat patah hati. Tapi dia harus ikuti perintah daripada Raja Daud. Ditempatkan Uria di baris paling depan. Dalam peperangan yang paling sengit ditinggalkan sendirian. Mati terbunuh. Mungkin diinjak-injak oleh musuh, dikencingin oleh musuh, dicincang-cincang, jadi bahan celotehan, bahan olok-olokan. Mayatnya pun tidak dibawa pulang. Diberikan kepada mungkin burung-burung di udara dan sebagainya. Hanya kabar Uria mati. Istrinya menangis, dihibur oleh Daud yang munafik. Lalu kemudian dia menempatkan diri, udahlah saya yang tanggung hidupmu. Saya menjadi suami bagimu. Beberapa waktu kemudian anak yang dikandung itu akibat perselingkuhan mati. Lalu Daud tidur lagi dengan Betsheba. Lahirlah kemudian Salomo. Itu latar belakangnya saudaraku. Saudara bisa melihat betapa busuknya manusia. Daud cinta Tuhan. Daud sangat-sangat mengasihi Tuhan. Tapi tidak ada takut akan Tuhan. Daud tidak bisa melihat batas-batas perhinggaan. Seorang hamba Tuhan namanya John Bevere. Dia menulis satu buku, The Fear of God. Di dalam bukunya itu dia bercerita. Dia mengunjungi satu orang teman hamba Tuhan namanya Jim Baker. Yang masuk penjara karena kejahatan, keuangan, kejahatan seksual dan sebagainya. Dia dipenjarakan. Sebagai sahabat Tuhan datang mengunjungi, menghibur. Kemudian dalam satu kesempatan John Bevere berkata gini, Jim, saya mau tanya. Kapan dalam perjalanan pelayananmu kamu berhenti mengasihi Tuhan? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Jim Baker? Jim Baker berkata gini, dalam sepanjang perjalanan hidup saya sampai hari ini, saya tidak pernah berhenti mengasihi Tuhan.
I love him all the way through. Saya mengasihi Tuhan terus menerus. Lalu bagaimana apa yang terjadi dengan hidupmu? Jim Baker berkata gini, tapi saya tidak takut akan Tuhan. Saudara gereja Tuhan, dengarkan apa yang saya ingin sampaikan. Kalau cuma sekedar bermodalkan, oh Tuhan, I love you Lord, and I lift my voice. Aku mengasihi Engkau Tuhan, dan aku angkat suaraku. Aku melayani Engkau, aku begini, aku begitu. Satu kali, engkau akan tumbang karena tidak ada takut akan Tuhan. Engkau akan injak-injak covenant itu, karena tidak ada takut akan Tuhan. Saudaraku, ini orang, Daud ini bukan orang sembarangan. Orang yang luar biasa. Dipilih Tuhan yang menciptakan mazmur demi mazmur. Tuhan adalah gembalaku. Ini yang menulis bukan orang sembarangan. Orang hebat di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Tapi dia tidak pernah belajar takut akan Tuhan. Hari itu, ketika ditegur oleh Nabi Nathan, baru dia sadar. I need to grow. Aku perlu bertumbuh dalam cintaku. Aku perlu belajar takut akan Tuhan. Aku perlu belajar untuk menghormati batas-batas perhinggaan kekal. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, terutama para suami di tempat ini, saya ingin sampaikan. Kalau engkau tidak bisa melihat dan menghormati batas-batas, itu tanda pasti engkau tidak punya takut akan Tuhan. Kalau engkau nyaman melakukan segala macam hidupmu tanpa peduli apapun. Engkau makan, minum, tidur, nyenyak, ketawa, ketiwi dan sebagainya. Sekalipun baru saja selesai berbuat jahat. Berbuat mesum, berbuat yang menyakitkan hati orang lain. Mengkhianati orang lain. Itu tandanya engkau tidak pernah ada takut akan Tuhan. Uria diberikan kesempatan untuk tidur bersama istrinya. Tidur di ranjangnya. Tapi Uria berkata gini, I cannot do it. Tabut Allah ada di sana. Bagaimana mungkin aku menikmati semua ini? Hatinya bergejolak. Jiwanya gundah gulana. Dia menggeliat-geliat di tanah lapang. Dia mengerang kesakitan di tanah lapang. Karena apa? Dia ingin berada bersama dengan Tuhan yang dicintainya. Itulah cinta yang dibangun di atas takut akan Tuhan. Manusia pada waktu murni betul-betul. Dia mencintai Allahnya. Seperti seorang anak kecil yang mencintai orang tuanya. Mencintai ibunya. Pada waktu peristiwa COVID-19, saya mengumpulkan banyak video-video bagus. Ada satu video bercerita tentang, ini video nyata, melukiskan tentang seorang anak kecil yang kehilangan ibunya karena COVID. Kalau nggak salah ada di Peru ini anak. Dan dia diberitahu bagaimana orang dewasa menceritakan bahwa ibunya sudah mati karena COVID. Orang-orang dewasa di sekitarnya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya berkata, ibumu sudah menjadi malaikat. Dia menjadi bintang-bintang. Nanti pada waktu malam dia akan tampil terang benderang seperti malaikat, bintang-bintang di laut. Sudah lihat cuplikan videonya, hanya 1 menit. Silakan tampilkan. Bisa tampilkan? ¿Cuál es su mamá, mi amor? Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. La estrella más bonita que está allá, mira. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas. Tuh lihat, anak yang dipaksa dipisahkan sama mamahnya. Dia nggak mengerti. Setiap malam jam 12, jam 1 pagi dia terbangun. Tergegas dari tempat tidurnya. Anak kecil itu biasanya tidur pulas apapun yang terjadi. Setiap malam dia bangun. Dia keluar, dia lihat bintang-bintang. Dia panggil, mama, mama. Kenapa? Karena dia dipaksa dipisahkan oleh cintanya. Adakah engkau mengereng seperti itu di hadapan Tuhan? Karena engkau dipaksa untuk berada di tempat
di mana engkau tidak seharusnya berada? Apakah engkau nyaman, tidur, menikmati semuanya dengan ketawa ketiwi, dengan segala macam alasan? Daud melakukan itu, tapi Uria nggak bisa. Ditawarkan, tiduri istrimu, nikmati semua rumah tanggamu, semuanya dengan barang-barang yang mewah. Uria berkata, nggak bisa aku lakukan. Tiap malam dia berteriak, mama, mama. Dia berteriak manggil Tuhan Allahnya. Kenapa dia melakukan itu? Karena hatinya tersiksa. Dia seperti disayat-sayat, dihancurkan. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada Yeremia di Yeremia 5:22. Tidakkah engkau takut akan aku? Lihatlah, sekalipun bergelora, gelombangnya besar bergulung-gulung, begitu rupa, tapi dia tidak akan langgar batas-batas perhinggaan kekal. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, saya punya beban sungguh-sungguh sebagai gembala. Belajar takut akan Tuhan. Kalau engkau mau mengikat covenant dengan Allahmu, belajar hormati, takut akan Tuhan. Jangan sentuh yang bukan milikmu. Jangan lakukan hal-hal yang membuat Tuhanmu berduka. Berada di mana Tuhan berada. Daud berada di mana Tuhan tidak berada. Tuhan ada di sana, Daud ada di sini. Uria dipaksa untuk ada di sini, padahal Tuhan ada di sana. Dia katakan, aku gak bisa nikmati. Lebih baik aku mati daripada aku dipaksa terus di sini. Akhirnya Uria mati. Dunia melupakan Uria. Oh, dianggap gagal. Ya, cuma sekedar numpang lewat. Tapi Tuhan katakan, tidak bisa. Orang ini adalah wujud asli daripada karakter Tuhan sendiri. Orang ini harus dicatat ketika nama Tuhan dituliskan. Ketika Tuhan menceritakan tentang silsilahnya. Tuhan katakan, catat nama orang ini. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Apa hubungannya Uria? Karena dia punya karakter seperti Tuhan. Takut akan Tuhan. Salah satu dari 7 manifestasi roh Allah adalah roh takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara hidup dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan, saudara akan melihat covenant itu tidak akan pernah dirobekkan oleh apapun yang terjadi. Bahkan oleh kematian sekalipun. Tuhan akan mempertahankan covenant itu. Tuhan mengatakan, Salomo, engkau adalah keturunan Uria. Bukan cuma keturunan Daud. Siapa yang melahirkan Salomo? Daud dan Uria. Ada kedagingan manusia, yaitu Daud. Tapi ada roh takut akan Tuhan, yaitu Uria. Dan lahirlah, dari situlah Daud belajar tentang takut akan Tuhan. Di Mazmur 22, Daud bercerita di dalam Mazmurnya tentang apa yang Tuhan Yesus utarakan di kayu salib. Dia katakan, sahabat karibku, Bapakku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itulah keluh kesah Tuhan di atas kayu salib. Dikeluarkan oleh Daud. Untuk pertama kalinya dia belajar takut akan Tuhan. Ketika dia harus dipisahkan dengan Tuhan Allahnya. Baru dia sadar. Oh, seperti ini. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan di dalam Mazmur 51. Daud berkata begini. Ambil semuanya, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Tiba-tiba Daud sadar. Ternyata inilah yang dimiliki oleh Uria. Betapa besar kasihnya akan Tuhan Allahnya. Betapa sungguh-sungguh dia terikat akan Tuhan Allahnya. Sampai dia berkata, semuanya boleh hilang. Tapi jangan sampai roh takut akan Tuhan hilang daripadaku. Inilah yang membuat covenant itu teguh. Saudara, saya ingin sampaikan kepada suami istri di tempat ini. Dalam rumah tanggamu ada sebuah covenant. Cinta saja gak cukup. Apalagi cuma duit. Kalau saudara mau melihat suami istri itu teguh sampai akhir hayat, belajar takut akan Tuhan. Belajar penuh rasa hormat. Orang tua saya menikah 64 tahun. Ketika mama saya meninggal tahun 2020. Tahun 2021, 10 bulan setelah itu, papa saya hidup dengan seperti layangan yang putus. Tidak punya harapan, tidak punya pegangan. Tiap malam dia harus ditemani oleh cucu-cucunya atau oleh kami anak-anaknya. Tidur di sampingnya. Seringkali dia mengigau, memanggil nama mama. Dia ingin pulang cepat-cepat bertemu dengan istrinya. Kenapa seperti itu? Karena dibalut oleh takut akan Tuhan. Suami-suami di tempat ini saya ingin sampaikan. Belajar hormat dan takut akan Tuhan.
Untuk bisa menghormati covenant yang kau buat dengan istrimu, dengan rumah tanggamu, dengan gereja-gerejamu, dengan negaramu, dengan segala-galanya. Belajar satu perkara, the fear of God. Itu akan menjadi sauh yang kokoh buat hidupmu. Engkau tidak akan tergoyang-goyangkan. Saudaraku, uang gak akan menjamin. Cinta, wah kalau cinta sudah melekat, tai kucing berasa coklat. Saudaraku, itu bisa larut semuanya. Tapi belajar takut akan Tuhan. Hidupmu akan kokoh. Engkau tidak akan mudah goyah. Saudara mau belajar takut akan Tuhan? Belajar setia. Berada di mana Tuhan berada. Supaya engkau tidak menjadi seterunya Tuhan. Saudaraku, di dalam 2 Samuel 11. Ketika Tuhan menghardik Daud melalui Nabi Nathan. Saudara tahu apa yang dikatakan? Tuhan berkata terang-terangan kepada Daud. Engkau telah menghina aku 2 kali. Tuhan berkata, engkau telah menghina aku. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau saudara takut akan Tuhan, dan ada orang yang berbuat jahat kepadamu, Tuhan tiba-tiba menempatkan dirinya. Dia berbuat jahat kepadaku. Engkau menjadi seteruku, engkau telah menghina aku. Tuhan tempatkan dirinya di pihak Uria, bukan di pihak Daud. Disitulah Daud pertama kalinya belajar takut akan Tuhan. Gereja Tuhan, saudara mau belajar takut akan Tuhan? Hidup benar. Berada di mana Tuhan berada. Lihat batas-batas. Mari hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Tundukkan kepalamu. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Semua mata tertutup. Hari ini engkau dengan Allahmu sendiri. Saya ingin berdoa sebagai hamba Tuhan untuk mengimpartasikan roh takut akan Tuhan. Kalau saudara mau belajar hidup takut akan Tuhan hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Buat satu covenant janji kepada Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku mau belajar hidup takut akan Tuhan. Yang bukan milikku, yang bukan Tuhan berikan kepadaku, tidak akan aku sentuh. Yang bukan menjadi bagianku, tidak akan aku jamah. Hanya yang menjadi bagianku, itulah yang akan aku nikmati. Sekalipun aku dilimpahkan dengan segala-galanya, kalau Tuhan tidak ada di sana, aku tidak akan sukacita ada di situ. Aku akan menggerang-gerang kesakitan, tidak nyaman di tempat di mana Tuhan tidak berada. Tuhan buat roh takut akan Tuhan terus mengejar, menghidupi semua tingkah laku kita. Tuhan hamba berdoa untuk setiap pribadi, tumpang tanganmu di dadamu masing-masing. Untuk setiap pribadi yang menumpang tangan di dadanya masing-masing, berikan roh takut akan Tuhan hari ini. Biar Tuhan tuntun gerejamu untuk hidup berkenan di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.